Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 112 bertemu dengan kepala sekte. Mayat dan kepala Li Wuling jatuh dari langit bersama dengan banyak darah. Pemandangan itu tampak menyedihkan di bawah sinar matahari pagi yang bersinar terang. Li Wuling, yang baru saja menerobos ke alam inti surgawi dengan mengolah keterampilan iblis secara paksa, dan Jiang Chen yang telah memadatkan 40 tanda naga, keduanya tidak berada pada level yang sama. Jiang Chen bahkan tidak menggunakan kapak petirnya. Luar biasa. Di tengah kerumunan, Huang Zheng berteriak keras. Murid senior yang maha kuasa Jiang. Wang Yun juga berteriak keras. Tidak hanya mereka berdua, pada saat ini, semua murid yang menyaksikan bagaimana Jiang Chen membunuh Li Wuling tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Seorang murid lingkaran luar dari Sekte Hitam telah membunuh seorang murid lingkaran dalam dari Sekte Pedang Surgawi. Ini merupakan hal yang luar biasa bagi Sekte Hitam. Setelah Guan Yiyun, yang merupakan kebanggaan Sekte Hitam, dikalahkan oleh Nan Beichou hanya dengan satu serangan, hal itu telah meninggalkan bayangan di benak semua pengikut Sekte Hitam. Sejak saat itu, setiap kali seseorang menyebut paviliun langit terbakar, mereka merasa lebih rendah dari mereka. Namun, dengan penampilan Jiang Chen hari ini, mereka telah melihat harapan masa depan bagi Sekte Hitam. Itu telah menghilangkan bayangan dalam pikiran mereka. Ini adalah seorang jenius super, bahkan Nan Beichou tidak akan mampu membunuh seorang prajurit inti surgawi saat hanya berada di ranah inti fana menengah. Oleh karena itu, meskipun Jiang Chen hanyalah murid lingkaran luar, ia telah mengangkat semangat semua murid Sekte Hitam, dan ia telah menjadi salah satu wakil Sekte Hitam. Dalam benak banyak murid ini, Sekte Hitam akhirnya menemukan seseorang yang dapat melawan Nan Beichou. Pria ini punya masa depan yang tak terbatas, aku tidak akan pernah bisa menjadi seperti dia. Duan Li bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, hanya orang bodoh yang tidak dapat melihat potensi besar Jiang Chen. Rekan-rekan murid, tolong bantu aku menyebarkan berita ini. Mulai sekarang, siapapun murid Sekte Pedang Surgawi yang berani memprovokasiku, aku akan membunuhnya. Sambil melayang di udara, Jiang Chen berkata dengan suara yang dapat didengar dengan jelas oleh setiap murid Sekte Hitam. Setelah itu, ia mengepakkan sayap darahnya dan terbang kembali ke Sekte Hitam, menghilang di depan semua orang. Bunuh siapa saja yang berani memprovokasi dia, ini sangat mendominasi, sangat arogan. Tidak ada seorang pun di seluruh provinsi Qi yang berani mengatakan sesuatu yang heroik ini. Menetapkan seluruh sekte sebagai musuhnya, ini adalah pernyataan yang sangat berani. Dan dia, Jiang Chen, adalah orang pertama yang berani mengatakan ini. Sangat mendominasi. Dia benar-benar menakjubkan. Mulai sekarang, murid senior Jiang akan menjadi idolaku. Murid senior Han Yan adalah satu-satunya idolaku, tetapi mulai sekarang, aku punya satu idola lagi. Di masa depan, keduanya akan menjadi tujuanku. Teman-teman, mari kita sebarkan kata-kata murid senior Jiang. Kita akan memberitahu orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi bahwa kita, Sekte Hitam, tidak boleh terprovokasi. Di bawah pimpinan Wang Yun dan Huang Zhen, suasana di antara semua murid Sekte Hitam menjadi panas. Sikap Jiang Chen yang arogan dan mendominasi tidak membuat mereka merasa jijik, sebaliknya, hal itu telah membuatnya menjadi idola bagi banyak murid. Murid senior Duan, murid junior Jiang Chen ini benar-benar orang yang sangat kuat, dia membunuh Li Wuling begitu saja. Namun, menurut pendapatku, Li Wuling baru saja menerobos ke alam inti surgawi, dan fondasinya tidak stabil, jadi dia tidak dapat dibandingkan dengan prajurit inti surgawi yang sebenarnya. Jika kita bertarung dengan Jiang Chen, menurutmu siapa yang akan menang? Salah satu murid inti surgawi awal datang ke Duan Li dan bertanya. Duan Li menatap muridnya dan berkata, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti siapa yang akan menang jika kau melawan Jiang Chen, tapi izinkan aku memberitahumu ini, jangan memprovokasi dia, orang ini tidak sederhana. Duan Li mengingatkannya dengan ramah, lalu ia terbang kembali ke Sekte Hitam. Dua murid inti surgawi awal lainnya saling memandang, lalu mereka juga terbang kembali ke Sekte Hitam. Huang Zheng, minta seseorang untuk membakar tubuh Li Wuling. Kalian semua, pergilah dan kembali ke pekerjaan kalian. Wang Yun memberitahu Huang Zhen, lalu melambaikan tangannya kepada mereka yang berkumpul di sana. Peristiwa itu akhirnya berakhir. Kompetisi Provinsi Qi telah memberikan Jiang Chen ketenarannya, dan pertempuran hari ini telah memberi Jiang Chen kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya di Sekte Hitam. Menyaksikan sendiri kejadian-kejadian selalu meninggalkan dampak yang lebih besar daripada mendengarnya dari orang lain. Setelah membunuh Li Wuling hari ini, Jiang Chen telah memantapkan posisinya yang tak tergoyahkan di Sekte Hitam. Setelah membunuh Li Wuling, Jiang Chen langsung kembali ke kediamannya. Ia berdiri di puncak gunung, angin sepoi-sepoi bertiup melalui pakaian putihnya. Ia memasang ekspresi tenang, ia sudah terbiasa membunuh.
Jiang Chen tahu jalan yang akan ditempuhnya, dan di masa depan akan ada lebih banyak orang yang harus dibunuhnya. Setengah jam kemudian, seorang pria tiba-tiba mendarat di samping Jiang Chen. Dia adalah Guan Yiyun. Murid junior Jiang, dari frekuensi energimu aku tahu kau telah menembus alam inti fana menengah. Aku juga baru saja mendengar kau membunuh Li Wuling, seorang prajurit inti surgawi. Kau hebat, kau menjadi idola bagi banyak murid dengan begitu cepat. Berita tentang Jiang Chen yang bertarung dengan Li Wuling telah menyebar ke seluruh sekte hitam, bahkan para pengikut dari lingkaran dalam yang tidak berada di tempat kejadian telah mendengar berita itu. Murid senior Guan, bukankah kamu sedang bermeditasi untuk mencapai alam inti ilahi? Mengapa kamu berhenti berkultivasi begitu cepat? Jiang Chen terkejut. Ia menatap Guan Yiyun dengan tajam, tetapi ia mendapati bahwa Guan Yiyun masih berada di puncak alam inti surgawi. Jelas, meditasinya yang menyendiri tidak berhasil. Tidak semudah itu untuk menembus alam inti ilahi. Aku sudah memikirkannya dengan matang, dan kultivasi terpencil saja tidak akan membantuku. Untuk menembusnya, aku harus menemukan kesempatan. Aku akan meninggalkan sekte hitam besok untuk mencari kesempatan untuk menerobos. Guan Yiyun berkata sambil tersenyum. Apa rencana murid senior Guan? Jiang Chen bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Ekspresi bermartabat tiba-tiba muncul di wajah Guan Yiyun, dia berkata, aku akan pergi ke neraka inferno. 1. Neraka Inferno. Tempat apa itu? Jiang Chen bertanya dengan ekspresi bingung. Hal ini tidak dapat disalahkan pada Jiang Chen, lagi pula, dia tidak familiar dengan provinsi Qi, jadi wajar saja jika dia belum pernah mendengar tentang neraka Inferno. Kalau orang lain yang mendengar nama ini, namanya saja sudah cukup untuk membuat wajah mereka pucat. Jadi murid junior Jiang belum pernah mendengar tentang neraka Inferno. Kalau begitu, biar aku ceritakan kepadamu. Sebenarnya, aku sudah tahu tentang itu sejak lama, tetapi aku belum pernah memasukinya sebelumnya. Di seluruh provinsi Qi, hanya segelintir orang yang berani memasukinya. Dengan ekspresi tegas, Guan Yiyun mengungkapkan rasa takutnya terhadap api penyucian. Neraka Inferno terletak di tempat khusus di benua timur, ada simpul di setiap 28 provinsi benua timur yang terhubung dengannya, dan di semua sekte besar di semua provinsi, ada portal kuno yang dapat mengangkut orang ke neraka Inferno. Namun, jarang ada murid yang sengaja berlatih di neraka Inferno. Neraka Inferno hampir sama dengan kematian itu sendiri, rumor mengatakan bahwa ia memiliki lingkungan yang keras dengan setan busuk dan jahat berlarian di seluruh negeri. Itu adalah tanah penaklukan sejati, dan dengan basis kultivasiku, memasuki neraka Inferno hampir sama dengan kematian yang pasti. Bukan hanya aku, itu juga berarti kematian bagi para prajurit inti ilahi itu. Petik 2. Ini adalah neraka Inferno, tempat khusus yang ada di benua timur. Tempat ini merupakan tempat pelatihan bagi ratusan sekte dan klan di seluruh 28 provinsi di benua timur. Namun, seperti namanya, neraka Inferno benar-benar neraka bagi mereka yang memasukinya untuk berlatih. Tidak ada murid biasa yang akan melangkah ke neraka Inferno tanpa alasan yang sah. Mereka yang masuk adalah orang-orang yang paling ganas. Di beberapa sekte besar, begitu seorang murid melakukan kesalahan besar, mereka terkadang akan dikirim ke neraka Inferno. Ini pada dasarnya adalah hukuman yang paling kejam. Namun, mereka yang berhasil keluar dari neraka infernal adalah mereka yang telah melalui ujian berat hidup dan mati. Prestasi mereka di masa depan tidak akan terbatas. Saya tidak pernah menyangka ada tempat yang begitu istimewa di benua timur. Jiang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Neraka Inferno adalah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh orang biasa, tetapi Guan Yiyun punya nyali untuk memasukinya. Dengan keberaniannya saja, dia telah memenangkan rasa hormat Jiang Chen. Murid senior Guan, karena neraka Inferno adalah tempat yang sangat berbahaya, sebaiknya kamu pikir-pikir dulu sebelum terjun ke dalamnya. Jiang Chen mengingatkan. Haha, murid junior Jiang, kau harus tahu ini, kesempatan dan bahaya selalu datang bersamaan. Tentu saja, neraka Inferno adalah tempat yang berbahaya, tetapi ada juga banyak kesempatan. Aku, Guan Yiyun, tidak ingin menjadi orang biasa tanpa prestasi besar. Perjalanan ke neraka Inferno ini, tidak masalah jika aku mati di dalam atau keluar hidup-hidup, aku tidak akan menyesalinya sama sekali. Guan Yiyun berkata sambil tertawa. Jiang Chen menganggukkan kepalanya tanpa suara. Selama kompetisi Provinsi Qi, dia mengetahui bahwa Guan Yiyun adalah pria yang pantang menyerah dan bersemangat. Keputusan untuk memasuki neraka Inferno bukanlah sesuatu yang dapat dibuat oleh orang biasa. Benar sekali, seorang pria harus punya mimpi besar. Menjalani hidup biasa-biasa saja itu membosankan. Kami tidak meminta umur panjang, kami hanya ingin menjalani hidup yang mulia. Sekalipun hidup kami seperti bintang jatuh yang hanya bersinar terang dalam waktu singkat, kami tetap akan meninggalkan hari-hari gemilang kami di dunia ini. Jiang Chen sepenuhnya mendukung keputusan Guan Yiyun.
Selain itu, dia juga tertarik dengan neraka Inferno. Namun, tingkat kultivasinya masih lemah seperti sekarang. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan memasuki neraka Inferno dan melihatnya. Haha, semangat yang luar biasa. Murid junior Jiang, bakat dan potensimu tidak lebih lemah dari Nan Beichao. Aku yakin dengan perjuanganmu 1 tahun dari sekarang. Guan Yiyun menepuk bahu Jiang Chen, lalu berkata lagi, oh benar, sebenarnya aku di sini untuk sesuatu. Ada apa, murid senior Guan? Jiang Chen terkejut. Kepala sekte ingin bertemu denganmu, aku di sini untuk membawamu kepadanya. Kata Guan Yiyun. Kepala sekte. Jiang Chen terkejut sekali lagi. Dia hanya murid kecil dari kalangan luar, ketua sekte seharusnya tidak memperhatikannya. Murid junior Jiang, ini berita bagus, dan juga kehormatan yang besar. Kau harus tahu ini, ketua sekte adalah orang penting di sekte kita, dia biasanya tidak akan bertemu dengan murid lingkaran luar secara langsung, tetapi kau berbeda. Kau telah menjadi juara kompetisi Provinsi Qi, dan kau bertarung dengan Nan Beichao 1 tahun dari sekarang, kau telah mendapatkan penerimaan dari ketua sekte. Hari ini kau bahkan membunuh Li Wuling yang merupakan seorang prajurit inti surgawi dengan hanya basis kultivasi inti fana menengah milikmu. Dengan semua pencapaian luar biasa ini, Sekte Hitam pasti akan mendukung kultivasimu dengan segala macam sumber daya. Guan Yiyun menjelaskan kepada Jiang Chen. Jiang Chen menganggukkan kepalanya, apa yang dikatakan Guan Yiyun masuk akal. Tampaknya penampilannya hari ini benar-benar menarik perhatian kepala sekte. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menemuinya secara pribadi. Seorang jenius sejati yang tiada taraf akan menjadi aset terbesar sebuah sekte, dialah harapan masa depan sebuah sekte. Baiklah, aku akan mengikutimu untuk menyapa kepala sekte. Karena dia telah menjadi murid sekte hitam, dia harus bisa bergaul dengan baik. Bertemu dengan kepala sekte yang menduduki posisi tinggi di posisi terdepan bukanlah hal yang buruk. Ayo pergi. Setelah membawamu ke sana, aku harus mempersiapkan perjalananku ke neraka Inferno. Ini mungkin terakhir kalinya kita bertemu. Senyum mengembang di wajah Guan Yiyun. Jangan khawatir, kita pasti akan bertemu lagi. Jiang Chen menjawab.